Harimi dan Gayoko kemudian menamakan mata air itu dengan nama Wayamato, yang artinya air hidup. Salam jumpa teman-teman, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Chef Nat Hontong, di channel ini. Channel yang mengupas tuntas sejarah dan keberadaan masyarakat di Pulau Halmahera dan pulau-pulau di sekitarnya. Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat-sehat dan selalu sukses dalam setiap aktivitas di setiap hari. Dan kalau teman-teman punya kesempatan nonton video ini, mari berilah dukungan teman-teman dengan cara like, komen, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan bagikan ke teman-teman yang lain, agar torang semua bisa saling berbagi pengetahuan tentang kehidupan masyarakat di Pulau Halmahera dan pulau-pulau di sekitarnya. Kali ini teman-teman sekalian, mari kita mengenal sedikit kisah di balik sebuah kawasan dan destinasi pariwisata yang berada di Kota Tobelo yang dikenal dengan nama Tanjung Pilawang, yang berada di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Teman-temanku sekalian, dulu di kawasan ini hidup sepasang suami istri yang bernama Harimi dan Gayoko. Sebagai kepala keluarga, Harimi bekerja sebagai seorang nelayan, sedangkan istrinya Gayoko bekerja sebagai ibu rumah tangga dan berkebun di sekitar rumah mereka. Mereka mempunyai seorang putri cantik yang bernama Lolorogumi. Setiap hari, anak perempuan yang cantik ini kerjanya adalah mencari kayu bakar di sekitar Tanjung Pilawang. Karena dari waktu ke waktu, ia sering mengambil kayu di tempat itu, maka cabang-cabang kering mulai habis. Tanpa disadarinya, ia pun sudah jauh berjalan masuk ke dalam hutan Tanjung Pilawang hingga malam hari. Ketika malam tiba dan ia kembali ke rumahnya, ia dimarahi oleh bapak dan ibunya karena pulang terlalu larut malam, hanya karena mencari kayu bakar. Akan tetapi anak perempuan itu mengatakan bahwa dahan-dahan kering yang ada di sekitar Tanjung Pilawang yang dekat dengan rumah mereka sudah habis. Sekarang hanya ada pohon-pohon yang hidup yang tentunya tidak bisa diambil untuk menjadi kayu bakar. Beberapa hari kemudian, Harimi, sang bapak, pergi melaut dan pulang membawa ikan yang sangat banyak. Gayoko, sang istri, kemudian menyuruh Lolorogumi, si anak perempuan itu, untuk pergi mencari kayu bakar lagi. Tanpa banyak alasan, Lolorogumi pun pergi. Tetapi ia berpesan kalau kayu bakar yang ia cari tidak ditemukan di sekitar Tanjung Pilawang, maka dia akan kembali sampai kayu bakar ia temukan.
Malam pun tiba, tetapi Lolo Rugumi tidak juga pulang ke rumah. Hal ini membuat Harimi dan Gayoko cemas dan pergi mencari Lolo Rugumi. Semalam suntuk Harimi dan Gayoko tidak menemukan Lolo Rugumi. 3 hari 3 malam berlalu, tetapi Lolo Rugumi belum juga pulang ke rumah. Sebagai orang tua, mereka tidak putus asa untuk mencari sang anak perempuan satu-satunya itu. Pada hari yang ke-7 ketika matahari terbit, Gayoko mengajak Harimi untuk pergi mencari Lolo Rugumi kembali. Mereka pun berjalan menelusuri pohon-pohon di Tanjung Pilawang itu. Tiba-tiba Gayoko menemukan sebuah mata air yang membentuk aliran sungai kecil. Hal ini membuat Gayoko dan Harimi terkejut, karena mata air itu belum pernah mereka melihatnya sebelum itu. Dan yang paling mencengangkan mereka, bahwa di dalam air itu seperti cermin dan terlihat menyerupai wajah Lolo Rugumi, anak perempuan mereka. Hal ini membuat mereka sedih, karena telah memaksa Lolo Rugumi untuk mencari kayu bakar, padahal di sekitar tempat itu hanya tinggal pohon-pohon hidup, dan itu tidak bisa lagi ditebang. Mereka pun coba untuk memegang wajah tersebut yang nampak di air itu, akan tetapi hanyalah air yang sedang mengalir. Kedua orang tua itu tidak beranjak dari mata air itu sampai sore hari, hanya untuk terus melihat wajah anak mereka yang nampak di dalam air itu. Keesokan harinya, ketika pagi-pagi sekali, kedua suami istri ini pun pergi ke mata air itu untuk melihat wajah anak mereka. Tetapi ternyata wajah itu sudah tidak terlihat lagi. Yang ada hanyalah deras air yang mengalir sampai ke muara di Teluk Tanjung Pilawang. Mereka pun menyadari bahwa mata air itu merupakan jelmaan dari Lolo Rugumi. Sejak saat itu mata air dan pohon-pohon yang berada di sekitarnya dijaga dan tidak boleh ditebang, dengan harapan suatu saat nanti wajah anak mereka akan terlihat kembali. Harimi dan Gayoko kemudian menamakan mata air itu dengan nama Wayamato, yang artinya air hidup. Mata air Wayamato saat ini, teman-teman, berada di antara pemukiman Kampung Gura dan jalan menuju ke Tanjung Pilawang. Dari waktu ke waktu selama hidup, Harimi dan Gayoko telah menjadi Tonaka Madutu atau Tuan Tanah untuk tetap menjaga agar Wayamato tetap menjadi hutan belantara yang tidak bisa dirusak oleh siapapun yang datang ke tempat itu. Dan hal ini telah menjadi pesan dan panutan bagi para orang tua-tua untuk melarang anak-anaknya menebang pohon-pohon yang ada di sekitar Wayamato. Hingga saat ini, walaupun di sekitar Wayamato telah menjadi pemukiman kampung Gura yang padat, tetapi Wayamato dan sekitarnya tetap ditumbuhi pohon-pohon kayu pilawang
dan hutan-hutan pantai lain. Bahkan populasi hutan bakau yang tumbuh berjejer di pesisir Kampung Gura telah menjadi pelindung dari erosi dan abrasi pantai. Demikianlah teman-teman kisah yang berada di balik kawasan dan destinasi Tanjung Pilawang di Desa Gura, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Semoga kisah ini bermanfaat dan sampai jumpa.